Nah, ini kita lihat kelanjutan pembangunan jembatan Ketungau 2 Sintang. Tunggu hasil kajian teknis Untan. Nah, ya. Nah, ini alasannya tunggu hasil. Nah, nanti kita sebagai tokoh pemuda juga kita memberikan tanggapan terkait jembatan ini. Nah, ini ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Nah, kemana terkait jembatan ini. Nah, ini kita baca sama-sama ini. Hasil kajian teknis saat ini masih belum keluar, sehingga alokasi anggaran hingga pekerjaan dipending sampai waktu yang belum ditentukan. Ya. Jadi misalnya sampai kapan gitu? Sampai kapan? Jadi tidak ada kejelasan di kami masyarakat. Ini jembatan ini tidak selesai selama ini, sangat-sangat merugikan kami sebagai masyarakat luas, terutama kanan kiri mudik Sungai Ketungau. Bukan hanya masyarakat luas, tapi juga merugikan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Nah, ini kami memberi tanggapan nih nanti ya untuk jembatan Ketungau 2. Ya, karena memang lagi ada kajian teknis katanya ya. Ya, kita minta tolong Utan untuk melakukan kajian. Kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang, Mursalin, hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Proyek jembatan Ketungau 2 berlangsung pada periode 2017, bayangkan orang 2018 ya. Nah, ini nggak disebutkan juga, kami udah tahu. Nah, pekerjaan tidak dilanjutkan karena tersangkut perkara korupsi. Yang korupsi ini kan oknum Nasdem. Nah, makanya kami bilang kita juga punya gubernur sebelumnya, gubernur yang kita anggap tidak tegas terkait dengan pembangunan jembatan Ketungau 2 ini juga kan. Nah, tidak layak kita pilih lagi. Kita pilih gubernur inilah, si Nursan Krisantus ini. Ya, terkait jembatan ini tidak layak atau gimana untuk dilanjutkan, ya memang harus dilanjutkan. Kalau memang tidak layak dilanjutkan, ya dibangun baru. Ya kan udah tanggung jawab pemerintah. Yang oknum yang korupsi itu kan bertanggung jawab juga kan atas perbuatan. Ya, ini Direktorat Serse Kriminal Kasus Polda Kalbar. Ya, mulai memeriksa kasus ini sejak Oktober tahun 2021. Ini 2024. Nah ya. Nah, kita tahu ya, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka menurut Kadis tadi ya, Kepala Dinas ini. Hasil kajian teknis itu nantinya bersifat rekomendasi ya. Nah, ini kita lihat, kita baca sama-sama. Jadi kita belum dapat rekomendasi apakah jembatan itu layak untuk dilanjutkan. Ya. Kita lihat di sini. Ya, konstruksi ya, kita lihat ya. Nah, yang ada atau kita ulang lagi. Ya. Kalau tidak layak mah kenapa tidak dibongkar cepat-cepat? Kalau bongkar mah mudah. Ya. Bawa masyarakat aja, siap kami masyarakat ini. Ikut bongkarnya. Besinya bagi-bagikan ke kami lah. Daripada di situ merugikan uang masyarakat. Ini kan uang masyarakat ini. Nah, jadi menunggu hasil kajian teknis yang dibuat oleh Untan. Nah, kata Mursalin ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, pemerintah Kabupaten Sintang pernah melokasikan anggaran untuk
kelanjutan pembangunan jembatan Ketungu 2, anggaran itu terpaksa dipending dan menjadi silpa lagi ya. Kenapa harus jadi silpa? Kenapa harus dipending? Kenapa tidak ditunggu? Kenapa pihak Untan itu tidak bisa didesak, tidak bisa disuruh? Ya, kami sebagai masyarakat, kami memberi tanggapan, ya, pihak manapun, baik pun dari pihak Untan, pokoknya pihak manapun, ini tergantung ketegasan pemerintah daerah, ya, tergantung ketegasan bupatinya, atau pada saat bupati berhalangan selama ini, tergantung ketegasan wakil bupatinya. Ya, kalau saya wakil bupatinya, saya tepuk meja, saya tepuk dinding, saya minta ini daerah saya, ini tempat saya, begitu. Ini daerah saya, ini tempat saya. Jadi ini harus selesai karena ini sudah begitu lama. Kalian hitung aja tahun 2017, 2018, ini 2024, harus selesai pada 2024 ini. Nah, begitu. Ya. Jadi ya, karena kita menilai kesannya tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, tidak ada ketegasan terkait itu. Katanya anggaran ada masuk silpa, tapi ketegasan tidak ada terkait ini. Ya, maka saya bilang siapapun dia yang pernah menjabat sebagai wakil bupati, dia mencalonkan diri lagi sebagai wakil bupati, tidak layak untuk kita pilih lagi. Tidak layak untuk kita pilih lagi. Jadi kita sebagai masyarakat harus cerdas. Walaupun adik kandung sendiri, abang kandung sendiri, orang sendiri, ya tidak layak untuk kita pilih lagi kalau dia mencalonkan diri. Yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kita memilih yang benar-benar yang jelas. Apalagi terkait sekarang kan, ya ada 3 pasang calon. Ya, yang layak, yang terbaik untuk Sintang 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan berkelanjutan adalah pasangan Hero. Pasangan Hero, ya, Hero lah bisa menciptakan harmonis untuk semua. Seluruh masyarakat Kabupaten Sintang harmonis untuk semua, ya. Jadi ini kita lihat. Jadi katanya ya, tahun ini ya segala macam kegiatan termasuk alokasi anggaran dipending. Berarti tahun ini dipending. Anggarannya kalau dipending berarti tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan ya. Disarankan oleh kementerian untuk mengusulkan ke kegiatan lain, tapi kita belum lakukan. Ya, nah ini ya, kegiatan lain apalah kita tidak tahu. Ya, jadi anggarannya menjadi silpa. Ya, total silpa untuk jembatan itu kan ada perbaikan struktur 3M ungkap ini Kadis PU. Nah, ini kita lihat ini. Oleh sebab itu, ya, saat ini ya Pemkab Sintang masih menunggu hasil kajian teknis untuk melanjutkan proyek pembangunan jembatan Ketungu 2. Selama ini kok nunggu ini hasil teknis dari Untan ini. Ya. Untan mana sih yang tidak bisa disuruh? Ya, semua akan tergantung ongkos, semua akan tergantung biaya. Kok hanya meriksa jembatan, kok hanya hasil teknisnya kok berlama-lama gitu. Ya, berlama-lama sehingga ini pending terus. Ya. Pending terus sampai kapan? Tidak ada kejelasan. Nah, jadi kalau misalnya dibangun ulang lagi, ya yang pasti kalau dibangun ulang otomatis ya kontribusi yang sudah ada tidak dipakai, tapi kalau rekomendasinya ya ini ya
ada perbaikan struktur, nah berarti ada yang direhab. Maksudnya ada yang direhab. Ya, mungkin ada yang harus direhab lah ya. Jembatan ini kalau kita lihat ya, dia itu memang tidak selayaknya sebenarnya itu dilanjutkan. Dibangun baru sebenarnya ini ya. Dibangun baru. Nah, kalau kita sebagai masyarakat menilai ya, kalau untuk lahan sepanjang yang saya tahu enggak ada masalah, jelas itu tadi kan. Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang. Nah, ini kita lihat ya di sini ya. Nah, ini kami sebagai masyarakat, itu adalah hak kami untuk menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik dan kepentingan umum dan untuk kami masyarakat. Nah, ini ya, kelanjutan pembangunan jembatan Ketungau 2. Nah, ini ya. Tunggu hasil teknis. Ya, tunggu hasil teknis. Apa sulitnya sih mengatakan tunggu hasil teknis atau gimana? Ya, hasil teknis itu tergantung pemerintah untuk mendesaknya. Siapa yang tidak bisa didatangkan? Jangankan dari Untan, dari Jakarta, dari luar negeri juga bisa didatangkan. Ya, untuk melihat ya layak atau tidak. Ya, kami sebagai masyarakat tidak mau tahu itu. Ya, kami masyarakat tahunya bisa digunakan, bisa lewat truk, bisa lewat mobil, roda 4, roda 6, bahkan tronton. Nah, lewat situ. Nah, jadi tanggapan kami ya, selama ini memang tidak ada ketegasan. Jadi itulah yang kami sampaikan terkait jembatan Ketungau 2 ini. Hasil teknis apa? Ini berita ini diturunkan ya hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 jam 15:03. Nah, ini ya. Nah, ini sudah kami berikan tanggapan terkait ini. Ya, sekaranglah kesempatan kita untuk memilih. Ya, gubernur kita pilih. Kita sebagai masyarakat juga berhak untuk menentukan pilihan. Gubernur kita pilih untuk Kalbar Nursan Krisantus. Nah, Bupati Sintang, ayo kita berbondong-bondong, kita pilih bupati. Kita ini milih bupati ya, jangan digadang-gadang itu ini ya. Nah, kita ini pilih bupati, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun bahasanya, kita pilih bupati. Kita bersatu untuk hero coblos nomor urut 2, Heri Japri Supranto. Nah, itu terbaik dari pasangan yang lain-lain. Pasangan yang lain-lain, yang nomor urut 1 itu sudah jelas ada wakil bupati di situ. Ada yang pernah jadi wakil bupati di situ. Dia maju sebagai wakil bupati lagi. Dia maju bersama orang yang belum kita kenal. Bahkan masyarakat juga belum banyak untuk mengenalnya ke hulu sampai ke perbatasan. Nah ya, yang dikenal hanya wakil bupati. Ya, nah, terus nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos. Nah, nomor 3 kita lihat sendiri ya. Nomor 3 enggak usah dilihat-lihat lagi, jangan bingung-bingung lagi ya. Langsung lipat, masuk kotak suara. Nah, itu ya. Nah, langsung selesai. Hero menang. Nah, ini. Nah, sekarang lagi masanya ya, kita kampanye, tidak lama lagi kita menyoblos. Ya, kita menyoblos. Nah, ini ya. Terkait tanggapan jembatan ini, jika hero menang, ya, jembatan ini akan diselesaikan. Jika tidak layak diselesaikan, ya, jembatan ini kita sama-sama usulkan pembangunan baru. Ya, pembangunan baru. Ini udah tanggung jawab oleh pemerintah. Ya, karena ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat dan berkaitan dengan perut rakyat. Nah, saya rasa cukup ini. Itu pun jika hero nomor 2 menang.
Jika tidak, berarti kesalahan masyarakat sendiri. Jika tidak kesalahan masyarakat sendiri, jambatan ini bisa selama-lamanya tidak ada kalau beritanya sudah begini. Kalau beritanya ini sudah begini, ini tidak ada kejelasan. Belum ada kejelasan ini. Ya. Ya, belum tahu kapan. Kapankah 2025 kah, 2026 kah, kapankah? Nah, ini bayangkan sudah cukup lama ini. Nah, saya rasa cukup ini yang saya sampaikan. Nah, jadi tolong kita semua bersatu pilih bupati. Kita pilih bupati. Kita bukan pilih kepala ya suku, bukan pilih kepala agama, bukan pilih kepala-kepala yang lain. Kita pilih kepala daerah. Ya, kita pilih kepala daerah untuk kita semua, untuk kemajuan kita semua, untuk masyarakat. Mereka berjuang untuk masyarakat. Ya. Ingin kemajuan. Saya rasa cukup itu. Yang ingin kemajuan, coblos nomor 2. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus, betungkat kadat masa, bepegai ke pengatur perkara. Terima kasih.